Selamat datang di KAI Wisata. Lebih dari 24.000 pelanggan telah merasakan pelayanan eksklusif, fasilitas yang lengkap, dan mendapatkan pengalaman istimewa di atas kereta. Bukan hanya itu, ada sesuatu yang menakjubkan dari menyaksikan sebuah sejarah. KAI Wisata sebagai rumah untuk memperluas wawasan sejarah perkeretaapian di Indonesia. Melayani setiap momen dengan sepenuh hati. Mengukir cerita perjalanan hingga sampai tujuan. KAI Wisata selalu bercerita lewat semangat kebahagiaan. Selamat datang di KAI Wisata. Lebih dari 24.000 pelanggan telah merasakan pelayanan eksklusif, fasilitas yang lengkap, dan mendapatkan pengalaman istimewa di atas kereta. Bukan hanya itu, ada sesuatu yang menakjubkan dari menyaksikan sebuah sejarah. KAI Wisata sebagai rumah untuk memperluas wawasan sejarah perkeretaapian di Indonesia. Melayani setiap momen dengan sepenuh hati. Mengukir cerita perjalanan hingga sampai tujuan. KAI Wisata selalu bercerita lewat semangat kebahagiaan. Selamat datang di KAI Wisata. Lebih dari 24.000 pelanggan telah merasakan pelayanan eksklusif, fasilitas yang lengkap, dan mendapatkan pengalaman istimewa di atas kereta. Bukan hanya itu, ada sesuatu yang menakjubkan dari menyaksikan sebuah sejarah. KAI Wisata sebagai rumah untuk memperluas wawasan sejarah perkeretaapian di Indonesia. Melayani setiap momen dengan sepenuh hati. Mengukir cerita perjalanan hingga sampai tujuan. KAI Wisata selalu bercerita lewat semangat kebahagiaan. Segera kami hadirkan Smart Radio Talk bersama KAI Wisata. Perjalanan momen istimewa KAI Wisata. Selamat mengikuti. Indonesia, selamat pagi. Apa kabar listeners di seluruh pelosok Nusantara? Senang sekali kembali berjumpa bersama saya Daryl Adam. Hari ini kita akan bicara tentang sebuah kebanggaan yang dimiliki oleh Indonesia ya. Banyak orang yang mengatakan bahwa usia adalah sebagai sebuah angka saja. Tidak berlaku untuk instansi yang satu ini. Karena di usia yang menginjak 15 tahun, walaupun kalau disamaratakan itu baru sekitar anak pertama yang masuk ke sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan juga yang sederajat. Tapi ternyata di usia yang ke-15 tahun ini sudah banyak prestasi-prestasi yang ditorehkan, dan itu cukup membuat bangga Indonesia khususnya di bidang perhubungan. Nah, apa sih yang saya maksud? Kita akan bahas tentang sebuah bisa dibilang bentuk usaha yang diawali dengan kegigihan sehingga mampu membangun sebuah reputasi pada kualitas layanan dan pengetahuan yang mendalam tentang tujuan wisata yang tidak tertandingi khususnya dalam industri pariwisata Indonesia saat ini. Nah, dengan tema perjalanan momen istimewa KAI Wisata, kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan Corporate Branding and Communication KAI Wisata, ada Mbak Rista Junianti. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Rista. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Daryl, selamat pagi Smart Listeners juga. Terima kasih waktunya. Terima kasih juga. Sehat? Sehat. 15 tahun loh. Iya, betul. Mininya apa sih? Itu momen istimewa. Momen istimewa buat KAI Wisata yang sebuah anak perusahaan dari Kereta Api Indonesia. Oke. Paling kecil, paling imut. Oh, iya. Di antara anak perusahaan lain, karena memang 15 tahun ini ya, tadi Mas Daryl bilang ya, kalau anak SMP tuh, kalau untuk
kita manusia tuh kategorinya masih unyu-unyu ya, baru masuk SMP segala macam. Betul, Dan betul. untuk bisnis juga seperti itu. Namun dengan bangga KAI Wisata di 15 tahun ini sudah meningkat gitu ya bisnisnya, lini bisnisnya, dan sudah bertransformasi jauh lebih baik seperti itu. Oke, Mbak Rista, ini kita perlu membuat satu definisi jelas dulu ya. Ya. Kan ada KAI, ada KAI Wisata. Nah, boleh nggak kira-kira sebelum kita bahas tentang bagaimanakah bentuk perjalanan singkatnya? Nah, Ya, boleh nggak oke. KAI itu apa, KAI Wisata itu seperti apa? Walaupun tadi udah spill sedikit ya. Iya, betul. Silakan Mbak Rista. Iya, mungkin smart listener juga masih banyak belum tahu ya Mas Daryl. Mungkin dari Mas Daryl juga sendiri masih bingung nih, kok ada KAI, ada KAI Wisata Ya. gitu, atau pernah dengar yang lain ada KAI Logistik mungkin dan KAI lainnya gitu. Ya. Jadi memang KAI Wisata ini bagian dari anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia Persero yang fokusnya itu di pariwisata. Ya, khususnya KAI Wisata ini memang berfokus untuk wisata yang mengelola kereta-keretanya ini, yang kereta-kereta Sultan, kalau publik bilang nih, netizen bilang kereta-kereta mahal gitu ya, yang memiliki kelebihan dengan kenyamanan yang berbeda dari kereta eksekutif reguler seperti itu. Dan ya KAI Wisata ini memang fokus awalnya di kereta wisata seperti itu Mas Daryl, tapi seiring berjalannya waktu semakin mengembangkan lini bisnisnya yang semakin besar sampai saat ini. Sampai saat ini itu sudah ada 11 lini bisnisnya si anak perusahaan KAI yang imut-imut ini gitu ya Mas Daryl, yang selain fokusnya memang untuk wisata berkelanjutan saat ini ya, kita mengajak semua sahabat kawisata, mengajak publik untuk berwisata menggunakan kereta api gitu. Itu bisa memiliki pengalaman yang berbeda gitu. Apalagi kalau wisatanya menggunakan kereta wisata nih Mas Daryl. Oke, Gitu. ya betul. Jadi sebenarnya ada pembeda spesifik antara KAI dan KAI Wisata Betul. ya. Di usia yang ke-15 tahun ini udah banyak prestasi yang ditorehkan. Yes, Oke, baik. betul Mas Daryl. Mbak Rista, kalau boleh disampaikan, sebetulnya cerita tentang sejarah awal dari perjalanan KAI ini sih kan nggak cukup 1 menit ya. Betul. Panjang Bisa ceritanya. sampai besok nih. Bisa mudah-mudahan sampai ya. besok. Tapi sedikit dong, nanti kita sambung di sesi kedua. Oke, Bagaimana siap. sih sejarahnya sebetulnya? Ya, jadi kalau sejarahnya sendiri KAI Wisata ini hadir di 15 tahun yang lalu ya, tepatnya di 8 September 2009. Oke. Itu hadir sebagai anak perusahaan KAI yang fokus berbasis wisata seperti itu, yang memang untuk mendukung pariwisata di Indonesia, khususnya menghidupkan kereta-kereta wisata yang berbeda dari kereta eksekutif reguler tadi, Mas Daryl gitu. Terus juga menghadirkan beberapa lini bisnisnya seperti saat ini itu kan yang tadi aku bilang udah 11 lini bisnis ya. Itu salah satunya ada fasilitas shower and locker. Jadi teman-teman nih semua masyarakat bisa menitipkan barang, bisa mandi gitu di suatu tempat. Itu shower and locker KAI Wisata punya. Terus ada hotel transit di Gambir kalau Mas Daryl tahu. Terus ada mengelola juga luxury lounge. Terus mengelola heritage ya, wisata heritage di Semarang itu ada Ambarawa dan Lawang Sewu. Terus kita juga ada kelola advertising, perjalanan travel umroh. Terus kita punya tour and mice gitu. Terus kita juga punya sewa kendaraan corporate-nya seperti itu. Dan juga banyak lagi lini bisnis yang memang semua publik juga kayaknya belum tahu nih gitu. Ternyata kelola juga tenaga ahli daya gitu ya, semacam frontliner gitu Mas Daryl. Kalau Mas Daryl tahu di stasiun-stasiun itu ada customer service gitu ya, terus ada tiketing, itu sebagian tenaga ahli dayanya dari KAI Wisata. Oh, ini prestasinya luar biasa ya. Betul, luar Sambung biasa. sesi kedua ya nanti Oke, ya Mbak Rista siap. ya. Oke, kita break sebentar Solicitors, dan seperti biasa kami ajak Anda untuk berinteraksi. Silakan di 0812 11 12 959, dan kita juga live audiovisual di kanal YouTube Smart FM. Jadi buat Anda yang langsung ingin menyaksikan perbincangan ini secara live via kanal YouTube, ketik saja Smart FM dan perbincangan ini sudah bisa Anda saksikan. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Kolom komentar sudah kami buka, silakan Anda berkomentar live selama perbincangan ini berlangsung. Kami jeda kembali setelah komersial yang satu ini. Perbincangan interaktif, perjalanan momen istimewa KAI Wisata masih akan berlanjut. Tetap bersama kami.
Selamat datang di KAI Wisata. Lebih dari 24.000 pelanggan telah merasakan pelayanan eksklusif, fasilitas yang lengkap, dan mendapatkan pengalaman istimewa di atas kereta. Bukan hanya itu, ada sesuatu yang menakjubkan dari menyaksikan sebuah sejarah. KAI Wisata sebagai rumah untuk memperluas wawasan sejarah perkeretaapian di Indonesia. Melayani setiap momen dengan sepenuh hati. Mengukir cerita perjalanan hingga sampai tujuan. KAI Wisata selalu bercerita lewat semangat kebahagiaan. Selamat datang di KAI Wisata. Lebih dari 24.000 pelanggan telah merasakan pelayanan eksklusif, fasilitas yang lengkap, dan mendapatkan pengalaman istimewa di atas kereta. Bukan hanya itu, ada sesuatu yang menakjubkan dari menyaksikan sebuah sejarah. KAI Wisata sebagai rumah untuk memperluas wawasan sejarah perkeretaapian di Indonesia. Melayani setiap Smart listeners, Anda masih menyimak perbincangan interaktif bersama KAI Wisata. Perjalanan momen istimewa KAI Wisata bersama Corporate Branding and Communication KAI Wisata, Rista Junianti. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk. Saya Daryl Adam, masih bersama dengan Corporate Branding and Communication KAI Wisata, ada Mbak Rista Junianti. Nah, tadi Mbak Rista sempat menyampaikan ya, ada 11 lini bisnis yang memang ini di bawah naungan KAI Wisata. Sampai urusan shower and locker itu diurusin, hotel transit suite Gambir mereka punya gitu loh. Kemudian apalagi, pengelola wisata heritage juga ada, sewa kendaraan korporat juga katanya ada. Iya, ya? betul. Banyak banget sih Mbak. Iya, banyak ya. Semua deh ada di KAI Wisata pokoknya. Iya. Ini sebenarnya bagian dari program yang sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya atau bagaimana kira-kira? Sebenarnya yang di awal tadi saya bilang ya, Mas Daryl. Jadi memang di awal kan memang fokusnya itu hadir untuk mengelola kereta wisata. Ya memang fokusnya hanya untuk wisata nih. Tapi sering berjalannya waktu ya di mana harus terus berkembang seperti itu kan perusahaan. Betul. Untuk menghasilkan value yang lebih lagi seperti itu. Jadi KAI Wisata terus bertransformasi, berinovasi, mengembangkan ide-ide yang memang harus ada gitu di dalam suatu perusahaan saat ini kayak gitu, Mas Daryl. Jadi saya mau tahu jadilah itu. Termasuk saya mau tahu nih visi misinya tuh apa sih sebenarnya, dari sekian banyak lini bisnis sampai hal-hal perintilan tuh ya, itu diurusin gitu. Saking pengen terlihat sempurnanya buat konsumen. Iya. Untuk visinya sendiri kalau KAI Wisata di sini itu memang untuk menjadi perusahaan penyedia jasa kepariwisataan dan hospitality yang mumpuni dan profesional baik di dalam dan luar lingkup industri perkeretaapian gitu. Terus kalau untuk misinya sendiri Mas Daryl, KAI Wisata punya 3 nih misinya. Yang pertama itu menyelenggarakan penyediaan jasa penunjang kepariwisataan dan hospitality berbasis perkeretaapian yang humanis, berdaya saing dan berkelanjutan. Yang kedua menyediakan jasa kepariwisataan dan hospitality kepada publik yang berbasis pelanggan, inovatif dan inklusif. Nah, yang terakhir misinya nih ya, itu yang paling keren. Apa tuh? Proaktif dalam menciptakan nilai tambah kepada pemangku kepentingan dan penerapan prinsip tata kelola dan bisnis profesional seperti itu. Pantesan ya, visi misinya itu udah jelas menggambarkan ya culture-nya dapat juga. Betul. Kemudian ambience dan akhlak ya, yang dijunjung tinggi itu memang benar-benar dipertahankan. Nah, ada bentuk konsistensi yang dilakukan nggak sih kira-kira Mbak Rista sehubungan dengan usia 15? Ini kan challenging banget nih. 15 tahun gembar-gembor masalah lini bisnis yang sangat luar biasa dan cukup menjanjikan, tapi kan ternyata ada bentuk konsistensi yang perlu dipertahankan ya, agar generasi-generasi berikutnya juga bisa menikmati semua yang pernah terjadi gitu loh. Betul. Gimana Mbak Rista? Konsistensinya sampai saat ini ya terus ya mempertahankan, karena mempertahankan itu biasanya jauh lebih sulit daripada menciptakan hal baru. Jadi yang udah ada saat ini lini bisnis itu harus dipertahankan, bahkan harus dikembangkan lebih banyak.
gitu. Harus lebih meluas lagi. Seperti sekarang ini KAI Wisata sudah memperluas target market sampai ke luar negeri dengan banyaknya mengikuti pameran-pameran kegiatan luar negeri bersama Kemenparekraf itu untuk memasarkan kereta wisata KAI Wisata dan juga menginformasikan beberapa lini bisnis KAI Wisata seperti itu, Mas Daryl. Udah sampai mancanegara berarti target Betul marketnya. sekali. Memang harus sampai go internasional. Secara aktivasi branding kan udah kuat ya. Siapa sih yang Betul. gak kenal KAI? Yes. Nongol dengan KAI Wisata pun itu udah cukup menjanjikan sebetulnya ya. Yes, exactly. Berat nggak sih sebenarnya untuk mempertahankan konsistensi itu, Mbak Arista? Iya, kalau dibilang berat sudah pasti berat ya Mas Daryl. Tapi itu balik lagi ke konsistensi ya. Yes. Semua keluarga KAI Wisata dimulai dari pimpinan sampai insan KAI Wisata itu terus berkolaborasi dengan mempertahankan semua ide inovasinya untuk kita terus kembangkan. Dan khususnya untuk saya itu ya harus tetap menjaga image brandingnya KAI Wisata seperti itu. Itu yang sulit ya sebetulnya. Betul. Karena saya sepakat dengan Mbak Arista sampaikan tadi, untuk mendapatkan sih gampang. Betul. Tapi mempertahankan eksistensi itu yang Yes. sulit. Nah, termasuk mungkin juga target wisatawan yang diraih. Iya. Apakah memang hanya saya nggak tahu apakah secara korporat itu ya udah setahun 2 tahun ini wisatawan lokal dulu Iya, deh. iya. Ada target nggak untuk mancanegara? Untuk target itu mancanegara sudah pasti Mas Daryl. Dengan adanya KAI Wisata ini mengikuti tadi ya beberapa pameran di luar negeri itu automatically kita sudah menggayat semua wisatawan asing untuk ke Indonesia. Dan ke Indonesia ngapain nih? Ya pasti naik kereta wisata gitu untuk mereka merasakan ambience. Oh ternyata Indonesia punya loh kereta kayak semacam di Swiss gitu sebenarnya gitu, kayak kereta panoramik itu kan sekarang lagi hits banget nih dengan kacanya yang lebar-lebar itu tuh. Betul. Semua testimoninya adalah ini sama loh kayak di luar negeri gitu ya. Iya, Kok iya. ini kayak ala-ala Swiss gitu, gitu keren ya keretanya gitu. Kacanya besar, kita bisa menikmati view yang berbeda gitu dari menikmati kereta pada umumnya seperti itu. Oke, jadi istilahnya tuh nggak usah jauh-jauh ke luar negeri ya. Yes, Indonesia juga punya gitu ya. betul. Dan itu kebanggaan Yes, buat masyarakat wisata Indonesia. di Indonesia aja. Oke, Mbak Rita saya sedikit menyinggung masalah data. Kalau dikomparasikan, diparetokan lah ya, secara lini bisnis berapa potensi proporsi yang harus didapatkan untuk wisatawan lokal dan berapa untuk mancanegara? Ada target ke situ nggak? Targetnya pasti ada ya Mas Daryl. Kalau untuk target kalau bisa di 50-50 Mas Daryl. Wih, keren. Betul. Jadi karena kita kan ya di lokal pun memang banyak sekali antusiasnya. Di Indonesia ini banyak sekali yang penasaran dengan kereta wisata. Karena kereta wisata ini baru ada di Pulau Jawa seperti itu Mas Daryl. Oke. Bagi teman-teman yang berada misalnya di ujung timur seperti itu, pasti mereka pengen sekali gitu. Dan itu sudah banyak komentar-komentar positif dari sosial media KAI Wisata. Mereka ingin merasakan naik kereta wisata. Seperti yang kemarin kita perjalanan momen istimewa, kereta wisata itu membawakan impact yang sangat baik untuk KAI Wisata dan KAI Group khususnya seperti itu. Oke, berarti ntar itu kita bahas ya. Oke, Saya juga siap. pengen tahu seperti apa sih sebenarnya kenikmatan gitu Iya. memperingati 15 tahun KAI Wisata Iya. ini sendiri. Oke, dan kita mengajak Anda untuk berinteraksi silakan di 0812 11 12 959. Sementara itu di kanal YouTube juga sudah kami buka line komunikasi buat Anda. Jadi silakan bertanya apapun tentang entah inovasinya kah atau promo-promonya kah, silakan. Nanti Anda bisa tuliskan di kolom komentar. Mbak Rista, saya mau sedikit disampaikan tentang pembeda dari peringatan HUT ke-15 tahun Iya, ini iya. dan ke-14. Itu kan biasanya kan yang namanya inovasi kan terus ya Iya, ditantang betul. untuk apa lagi nih tahun depan mau bikin apa. Nah, ini Iya gimana? betul. Ya jadi kalau KAI Wisata tahun ini memperingati HUT ke-15 ya dengan perjalanan momen istimewanya ini banyak menciptakan sesuatu nih. Memang lebih tepatnya menambah. Oke. Jadi beberapa lini bisnis seperti shower and locker itu akan menambah lebih banyak lagi karena saat ini sudah ada di 4 titik. Oke. Yaitu di Jakarta Pasar Senen Stasiun Gambir, lalu di Surabaya, kemudian itu di Jogja itu sudah ada 4. Selanjutnya akan ada di Bandung dan di stasiun kota besar lainnya. Oke. Juga menambah hotel transit nih Mas Daryl, karena saat ini cuma 1 aja di Stasiun Gambir hotel transit. Jadi itu nanti akan diperluas lagi. Mungkin akan ada di kedepannya itu targetnya akan ada di Yogyakarta dan juga di Medan seperti itu. Target kedepannya akan ada di stasiun-stasiun besar lainnya. Seperti itu cita-cita ya. Ya, amin. Mudah-mudahan ya. Oke, terus ada akan ini kereta dining on train Mas Daryl. Kalau Mas Daryl tahu nih kemarin pas kita perjalanan momen istimewa itu ada 1 kereta yang memang hadir di Indonesia nih sekarang, dining on train, kereta yang khusus dikemas untuk
menikmati intimate gitu ya, seperti dinner, seperti acara-acara yang memang butuh private nih, dan gitu. dengan isi kuotanya tidak banyak. Satu Seperti gerbong. itu. Satu gerbong, betul. Oke, dan itu running. Itu running, betul. Oke. Iya, jadi itu. Saya belum kebayang konsepnya. Nah, itu ya. Itu seru deh Mas Daryl. Itu salah satu yang akan dikembangkan nantinya seperti itu. Terus juga kita ada aplikasi e-porter yang membantu para penumpang kereta turun maupun naik kereta itu melalui aplikasi sekarang. Jadi menggunakan porter-porter yang ada di stasiun itu sekarang melalui aplikasi agar memudahkan, dan nantinya aplikasi ini akan terintegrasi melalui aplikasi Akses by KAI miliknya KAI seperti itu. Jadi tetap kolaborasi dalam ranah KAI Group seperti itu, Mas Daryl. Saya berpikir begini Mbak Risa, apakah akan ada sebuah bentuk bundling ya antara KAI dengan KAI Wisata? Dalam artian begini, setiap berapa kali perjalanan itu bisa mendapatkan fasilitas gratis dari KAI Wisata. Misalnya loh ya, I think it's a good idea. Itu termasuk sebuah konsep yang dicanangkan nggak sih kira-kira untuk kemajuan dari KAI Wisata? Ya, itu ada lah beberapa konsep seperti itu ya. Itu masih dalam tahap diskusi internal, karena memang KAI Group kenapa enggak kita berkolaborasi dengan membuat ya tadi Mas Daryl bilang bundling-bundling itu ya, yang mungkin akan menarik target market seperti itu. Betul. Khususnya ya untuk semua para traveler gitu. Pastikan mereka pengen enak dong nih bisa dapat paket murah gitu ya, perjalanan paket tour dengan kereta wisata, atau nanti dengan bisa menginap di hotelnya dan melakukan perjalanan sampai mana, seperti itu ya Mas Daryl. Emang mahal ya KAI Wisata enggak kan? Kalau untuk kereta wisata lumayan Mas Daryl. Harganya berapa sih Mbak Rista? Ya kalau kereta wisata sendiri memang kan konsepnya charter ya. Iya, tapi kalau untuk yang individu juga ada nih Mas Daryl kalau mau coba. Itu ada di kereta priority dan panoramik. Sebentar, individu ini berarti misalnya saya pribadi? Yes, jadi personal traveler, free independence traveler, FIT, seperti itu ya bahasa kerennya zaman now gitu. Itu harganya juga beda Mbak Rista? Beda kalau per orang. Jadi kalau per orang, misalnya Mas Daryl ke Bandung pakai panoramik itu range harga di start 500.000. Ya, nanti Mas Daryl bisa cek di aplikasi Akses by KAI. Tapi kalau untuk pola charter itu hanya bisa melalui marketing KAI Wisata. Ini penting nih disampaikan. Nah, itu penting tuh. Jadi kalau untuk pemesanan rombongan pola charter itu melalui marketing, dan harganya itu dimulai dari start 20 jutaan nih. Untuk berapa orang? Tergantung keretanya. Jadi setiap kereta wisata itu ada masing-masing. Kalau kayak panoramik itu isinya 38 orang. Kalau untuk yang tematik Jawa dan sebagainya itu ada yang 20, ada yang lebih, dan seterusnya seperti itu. Sebentar, tematik itu berarti keretanya khusus bertemakan sesuatu atau betul gimana? Jadi tematik itu kereta wisata ada tema Jawa, Bali, Nusantara, Toraja. Nah itu dalamnya beda-beda Mas Daryl. Jadi dalamnya bukan seat seperti pada umumnya Mas Daryl lihat ya, kereta ya duduk satu-satu gitu, itu beda. Jadi ada yang bentuknya memang seperti living room, ada yang seperti meeting room gitu ya. Jadi memang dikonsepkan untuk perjalanan nyaman. Tematik ya? Tematik sekali gitu. Gak ada yang Padang ya? Padang, coba nanti kita saya mau ikut idekan gitu ya. Oke, kita break sebentar ya. Nanti kita bahas lagi lebih detail di sesi berikutnya. Saya tertarik untuk membahas tentang perjalanannya ini, karena kan ada hal yang disampaikan oleh Mbak Risa tadi. Ini enak banget, ini keren banget. Ada dining apa tadi? On train. Dining on train. Nanti kita bahas ya tentang seluk-beluk perjalanan 15 tahun dari KAI Wisata selaku KAI yang istimewa di Indonesia. Kami kembali setelah konferensi berikut ini, tetap bersama kami. Perbincangan interaktif, perjalanan momen istimewa KAI Wisata masih akan berlanjut. Tetap bersama kami. Smart Business Outlook hadir kembali dengan tema Navigasi Bisnis di Era Baru, menghadirkan narasumber-narasumber terbaik yang ahli di bidangnya. Dr. Afiliani, Ekonom Senior Indef, James Kui,
Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, Dr. Harmony Ezra, CEO and founder Personix.ai and Power Character. Silih Agung Wasesa, pakar branding and marketing. Muhammad Teguh, independent financial advisor. Daftarkan diri Anda dan tim ke loket.com atau hubungi Instagram Smart FM @Radio Smart FM 959. Selamat datang di KAI Wisata. Lebih dari 24.000 pelanggan telah merasakan pelayanan eksklusif, fasilitas yang lengkap, dan mendapatkan pengalaman istimewa di atas kereta. Bukan hanya itu, ada sesuatu yang menakjubkan dari menyaksikan sebuah sejarah. KAI Wisata sebagai rumah untuk memperluas wawasan sejarah perkeretaapian di Indonesia. Melayani setiap momen dengan sepenuh hati. Mengukir cerita perjalanan hingga sampai tujuan. KAI Wisata selalu bercerita lewat semangat kebahagiaan. Smart Business Outlook hadir kembali dengan tema Navigasi Bisnis di Era Baru, menghadirkan narasumber-narasumber terbaik yang ahli di bidangnya. Dr. Afiliani, ekonom senior Indef. James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Dr. Harmony Ezra, Smart listeners, Anda masih menyimak perbincangan interaktif bersama KAI Wisata. Perjalanan momen istimewa KAI Wisata bersama Corporate Branding and Communication KAI Wisata, Rista Junianti. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart FM Radio Talk bersama dengan KAI Wisata. Tentunya hadir Corporate Branding and Communication KAI Wisata Mbak Rista Junianti. Kita bahas tentang perjalanan momen 15 tahun atau istimewa KAI Wisata. Nanti dari start hingga finish ya, kita akan coba ulas lebih jauh di sesi ketiga ini. Karena ini concernnya ke hal tersebut gitu loh. Menikmati segala macam jenis proses yang harus dilewati dari perjalanan tersebut sehingga ada tajuk istimewa. Apa sih istimewanya? Nanti kita bahas ya. Saya ingin menyapa Anda yang sudah berkomentar di kanal YouTube. Sudah ada akun Desi Torondek. Wah, keren katanya KAI Wisata. Naik kereta rasa pesawat VIP class. Wow. Oke, baik. Thank you. Terima kasih ya akun Sahabat Desi. KAI Wisata tuh. Nah, kemudian juga ada Amelia Y. Apa yang akan menjadi concernnya KAI Wisata di tahun 2025 ini? Terima kasih Smart FM dan juga KAI Wisata. Silakan, Mbak Rista. Concern 2025 mendatang yang tadi ya Mas Daryl saya sebutin itu bahwasannya memang mengembangkan, menambah segala fasilitas lini bisnis yang sudah ada. Jadi konsistensi yang paling penting dan memang mempertahankan semua lini bisnis yang telah ada, terus berinovasi untuk lebih memperbaikinya khususnya dalam pelayanannya seperti itu. Jadi sebetulnya masih terus di effort lebihkan ya. Betul, untuk karena bisa memang mempertahankan itu ya. Betul, karena memang kalau dalam fokus jasa pelayanan kan harus lebih baik, sudah baik harus lebih baik, sudah lebih baik Betul. harus ditambahkan baiknya. Jadi konsisten untuk mempertahankan service excellence seperti itu. Oke, baik. Ini termasuk target nggak untuk menggait lebih banyak wisatawan mancanegara ke Indonesia? Yes. Betul, itu salah satu memang target yang terus dijalani sampai sekarang itu wajib harus gitu ya menggait wisatawan asing khususnya. Karena memang yang paling penting itu yang tadi di awal ya Mas Daryl saya jelaskan KAI Wisata berfokus untuk go internasional. Iya, jadi dengan banyaknya selama ini mengikuti pameran di luar negeri bersama Kemenparekraf itu salah satu koneksi yang luar biasa gitu untuk
sosialisasikan, mempromosikan kereta wisata ini di Indonesia. Bahwasannya KAI Wisata loh ini yang mengelola kereta-kereta wisata yang bagus-bagus ini, seperti itu. Iya, karena memang masih banyak publik yang mungkin belum terlalu ngeh banget ya Mbak Risa ya. Oh, ini punya KAI nih, tapi kok ada tulisan KAI Wisatanya. Betul. Nah, mudah-mudahan perbincangan ini tuh mampu mengedukasi mereka semuanya. Betul. Oke, saya nggak sabar untuk tahu tentang kisah perjalanan dari mulai awal sampai dengan finish ya. Karena kan banyak hal-hal menarik yang publik belum tahu, tapi begitu melintas, wow, ini amaze banget gitu loh. Boleh nggak Mbak di-share Mbak di sesi ketiga ini? Ya, jadi memang kalau dari perjalanan awal sampai saat ini KAI Wisata luar biasa Mas Daryl. Dari yang berawal fokus hanya untuk berbasis kereta wisata, namun sampai saat ini sudah mengembangkan sampai 11 lini bisnisnya. Dan salah satu keberhasilan ini kemarin kita rayakan dengan melakukan perjalanan momen istimewa yang dilakukan dari stasiun Gambir menuju stasiun Sukabumi, itu menggunakan KLB. KLB itu kereta luar biasa, di mana setiap rangkaian itu berbeda-beda jenisnya. Dan di situ KAI Wisata memasukkan kereta wisatanya yang bertema itu tadi, Mas Daryl. Oke. Jadi pada KLB itu kemarin rangkaiannya ada panoramik, ada kereta Jawa, kereta Bali, kereta priority, semua kita gandeng dalam satu rangkaian perjalanan momen istimewa menuju Sukabumi. Sampai viral kemarin karena memang kereta bagus ini nggak pernah nih lewat ke Citayam, ke Bogor gitu ya. Jadi itu viral, wow ada kereta bagus nih, kereta apa gitu. Sampai akhirnya impactnya adalah ke DM, ke WhatsApp bisnis gitu ya, bertanya, ini ke Sukabumi gimana cara pesan kereta panoramik? Gitu, karena ke Bogor ke panoramik naik kereta panoramik gitu, naik kereta panoramik kok bisa gitu. Semua mereka bertanya seperti itu, gitu. Jadi sekarang setiap kita pameran di Indonesia gitu ya, di expo-expo yang tersedia itu berdatangan pengunjung itu bertanyanya, saya mau dong sewa kereta yang kemarin nih lewat Citayam gitu, lewat Bogor dengan kereta wisata. Kok keretanya bagus? Karena mereka nggak pernah lihat ada kereta wisata ini melintas ke sana seperti itu, Mas Daryl. Oke, tapi sorry, ada penumpangnya atau gerbong kosongan aja? Kemarin itu ada penumpangnya, kita membawa tamu istimewa. Aduh, bahagia sekali mereka ya. Nah itu Mas Daryl kemarin mungkin belum beruntung ya. Iya, nggak kontak juga sih. Nah gitu ya, baik ya. Jadi kemarin memang dari KAI Wisata sendiri kita membuka ada ini ya, kita membuat lomba konten seperti itu. Jadi yang terpilih 10 orang kita kasih invitation untuk mencoba perjalanan momen istimewa ini. Oke, berapa jam Mbak dari start dari Gambir ya? Iya, betul. Sampai ke Sukabumi. Ya? Itu berapa jam? Itu 3 jam. Wah, menikmati perjalanan sekali ya. Betul, 3 jam dengan suasana yang berbeda seperti itu ya. Dan banyak, saya sendiri pun belum pernah melakukan perjalanan dari Jakarta ke Sukabumi langsung. Baru kemarin Mas Daryl, dan itu luar biasa view-nya. Nggak ikut lomba berarti? Nah, lomba juga sih. Orang dalam kali ya. Aduh, balik lagi deh orang dalam. Terus. Ya, jadi memang perjalanan momen istimewa ini kemarin itu salah satu menarik promosi. Ya, itu memberikan promosi dan menarik antusias masyarakat penasaran naik kereta tersebut. Akhirnya kita sampaikan bahwasannya untuk kereta yang bisa menuju ke Sukabumi masih kategori kereta luar biasa, yaitu kereta pemesanan secara custom. Gitu. Jadi sifatnya rombongan, pola charter yang tadi saya bilang, Mas Daryl. Kalau untuk yang individu atau free independent traveler itu masih belum bisa. Kalau personal nih traveler itu masih belum bisa sendirian gitu, karena belum ada relasinya seperti itu. Jadi masih fokus untuk charter rombongan. Kalau mau naik kereta menuju Sukabumi naik kereta-kereta wisata dari Jakarta seperti itu. Harga tiketnya pun berbeda? Berbeda, itu hitungannya adalah per kereta. Dan minimal KLB ini jalan minimal 4 kereta, 4 gerbong kereta. 4 gerbong? Itu. Iya, betul. Oke, baik. Harga berbeda, betul. servisnya juga berbeda, dan kenyamanan itu berbeda. Iya, sudah pasti. Oke, nanti kalau gitu di sesi terakhir ya Mbak Risa kita akan ajak Sobat Bisnis tahu bagaimana sih kalau ingin menikmati fasilitas dari KAI Wisata, termasuk proses pemesanan tiketnya seperti apa, kalau pribadi atau individu bagaimana, dan apa tadi, rombongan ya. Betul, bagaimana? Pola charter. Oke, baik. Saya mau ke, sudah banyak komentar yang masuk. Tadi sudah ada Mbak Desi Torondek, Amelia Y, terus ini ada Teresia Desi.
Wah, jadi makin penasaran nih, pengen segera coba KAI Wisata. Thank you infonya, semakin sukses untuk KAI Wisata. Baik, terima kasih. Dari akun Setia Musik, bagaimana cara reservasi untuk kereta dengan tema tertentu? Nah, langsung dijawab saja. Oke, buat tema tertentu ya. Jadi kalau kereta wisata ini kan sifatnya rombongan seperti itu ya Mas Daryl dan Smart Listener yang lagi dengar ya sekarang. Jadi kalau untuk pola charter itu khusus pemesanannya melalui marketing KAI Wisata. Yang sudah ada informasinya di Instagram KAI Wisata Mas Daryl. Boleh sahabat KAI Wisata ataupun Smart Listener follow Instagram @KAWisata. Ya, @KAWisata, di situ sudah ada informasi marketing untuk pemesanan pola charter tersebut. Nanti akan diinfokan setiap keretanya, harga dan seatnya berapa segala macam gitu, dan pelayanan apa saja yang diberikan gitu. Jika memang ada request pelayanan yang diinginkan bisa juga Mas Daryl. Seperti apa misalnya? Seperti misalnya mau ada musik, karaoke, akustikan di dalam kereta itu bisa. Seperti itu. Jadi memang itu custom nanti untuk price listnya. Jadi mungkin nanti langsung kontak aja Smart Listener ke kontak marketing KAI Wisata yang sudah ada di Instagram. Wajib follow ya Smart Listener semua yang lagi dengerin nih pagi ini Mas Daryl. Tetap ya harus follow @KAWisata. Banyak lah info-info dan promo-promo nantinya buat Smart Listener semua. Baik, terima kasih akun Setia Musik. Kemudian kita menuju ke New Visual. Halo Smart FM dan juga tim KAI Wisata, apakah ada paket rombongan untuk 10 atau 30 orang? Wah, silakan. Kalau untuk paket rombongan 30 orang ya? 10 atau 30 orang. Kalau untuk paket rombongan sebenarnya saat ini masih kategorinya kereta saja Mas Daryl dan Smart Listener. Kalau untuk paket rombongan orang belum ada, jadi hanya kereta. Jadi hitungannya adalah satu gerbong kereta mengikuti menyesuaikan isi dari packs di dalam kereta tersebut. Kayak tadi panoramik itu 38 orang bisa. Gitu. Nah, kalau hanya 10 nih, berarti bisa sewa kereta tematik aja. Yang tematik ini kan memang maksimumnya 20 orangan nih. Jadi 10 orang biar bisa enjoy, bisa kereta tematik aja, kereta wisata, dan harganya juga lebih murah gitu. Startnya di 20 jutaan tadi Mas Daryl. Oke, 20 juta. Betul. Tapi itu jaraknya hanya untuk kemana? Tujuan apa aja? Itu sekali perjalanan. Paling dekat itu ke Bandung ya. Dan destinasi wisata favorit lainnya seperti Yogyakarta, Cirebon, Yogyakarta, seperti itu. Oke, baik. Ini saya lanjutin dulu deh. Tadi sudah ada New Visual, ini sekarang ada Faisal Dani. Apakah inovasi tahun depan dengan menambahkan kereta panoramik di jalur utara dari Jakarta ke Surabaya maupun sebaliknya? Nah, ada nggak rencana inovasi itu tahun depan? Itu rencana inovasi sudah pasti ada, Mas Daryl. Jadi kalau untuk panoramik ini memang awal berdiri itu di 2022. Sampai saat ini. Di awal panoramik itu hanya ada 4 unit, saat ini sudah sampai 6 unit. Gitu, mengikuti relasi yang tersedia saat ini. Memang belum semua titik, tapi kalau untuk tadi permintaan dari wilayah timur ya. Itu wilayah timur itu kedepannya akan sampai Banyuwangi. Lumayan jauh ya. Sekarang kereta kita sudah sampai Banyuwangi. Jadi naik kereta dari aplikasi Akses by KAI, pemesanan udah bisa langsung Banyuwangi Mas Daryl. Nah, kereta wisata juga akan mengikuti gitu. Akan mengikuti rangkaian sejauh mana nih kereta berjalan seperti itu. Ini puitis banget penjelasannya. Puitis banget ya pagi-pagi buat Smart Listener nih biar semangat. Keren banget KAI Wisata, akun Dinda Halwa Aulia. Kemudian nih, cukup nggak waktunya ya? Kayaknya nggak deh. Kita break sebentar, tanggung. Banyak ya. Thank you loh Smart Listener. Nanti kita bahas lebih detail di sesi berikutnya, sesi terakhir. Tetap bersama kami. Perbincangan interaktif, perjalanan momen istimewa KAI Wisata masih akan berlanjut. Tetap bersama kami. Smart Business Outlook hadir kembali dengan tema Navigasi Bisnis di Era Baru, menghadirkan narasumber terbaik yang ahli di bidangnya.
Dr. Afiliani, Ekonom Senior Indef. James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Dr. Harmony Ezra, CEO and founder Personix.ai and Power Character. Silih Agung Wasesa, pakar branding and marketing. Muhammad Teguh, Independent Financial Advisor. Daftarkan diri Anda dan tim ke loket.com atau hubungi Instagram Smart FM @Radio Smart FM 959. Selamat datang di KAI Wisata. Lebih dari 24.000 pelanggan telah merasakan pelayanan eksklusif, fasilitas yang lengkap, dan mendapatkan pengalaman istimewa di atas kereta. Bukan hanya itu, ada sesuatu yang menakjubkan dari menyaksikan sebuah sejarah. KAI Wisata sebagai rumah untuk memperluas wawasan sejarah perkereta-apian di Indonesia. Melayani setiap momen dengan sepenuh hati. Mengukir cerita perjalanan hingga sampai tujuan. KAI Wisata selalu bercerita lewat semangat kebahagiaan. Smart Business Outlook hadir kembali dengan tema Navigasi Bisnis di Era Baru, menghadirkan narasumber-narasumber terbaik yang ahli di bidangnya. Smart listeners, Anda masih menyimak perbincangan interaktif bersama KAI Wisata. Perjalanan momen istimewa KAI Wisata bersama Corporate Branding and Communication KAI Wisata, Rista Junianti. Kita sudah sampai di sesi yang terakhir dalam Smart FM Radio Talk bersama dengan KAI Wisata tentang perjalanan momentum istimewa KAI Wisata di usianya yang ke-15 ya. Berdiri sejak 8 September 2009 ternyata tidak pernah berhenti untuk terus memberikan yang terbaik, berinovasi, dan tadi saya menanyakan apa sih bentuk konsistensi komitmen yang disampaikan sehingga ini tidak hanya sebagai sebuah program musiman saja. Kan banyak tuh yang pada tahun ini memberikan ini ternyata tahun depan udah nggak ada lagi, udah hilang. Nah itu tadi saya tanyakan kenapa bentuk seperti apa bentuk konsistensi yang dilakukan. Mbak Risa menjawab ini harus dilakukan terus-menerus sebagai sebuah bentuk inovasi. Oke. Dan oh iya, saya lupa memberi informasi bahwa ada 5 voucher untuk menikmati fasilitas shower and locker yang diberikan ya Mbak Risa ya. 5 ya, berarti 5 voucher ini kami pilihkan untuk Anda yang bergabung di kanal YouTube Smart FM atau di WhatsApp nanti. Jadi buat Anda wajib nonton sampai selesai. Kalau nama Anda kesebut sebagai pemenangnya nanti jangan lupa juga untuk menginformasikan data diri Anda ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Oke, kita intip lagi pertanyaan yang masuk. Tadi sudah ada pertanyaan Mas Faisal Dani tentang usulan dari jalur utara Jakarta ke Surabaya atau sebaliknya. Oke, ini ada akun Elizabeth Susilowati. Pagi boleh bertanya apakah ada rute khusus untuk KAI Wisata ini, misalkan ke Bandung atau Cirebon? Silakan Mbak Rista. Jadi kalau untuk rute khusus kereta wisata memang saat ini belum ada Mas Daryl. Jadi yang dimaksud khusus smart listener nih mungkin kereta kepada umumnya gitu ya, rute khusus Jakarta Bandung mungkin seperti itu. Nah, kalau kereta wisata ini kan mengikuti rangkaian yang ada. Misalnya untuk rute khususnya saat ini itu tersedia dari Jakarta Gambir itu menuju ke Bandung, mengikuti relasi Argo Pariangan seperti itu. Jadi untuk yang dimaksud kereta wisata ini kan memang banyak nih. Kalau saat ini yang mengikuti rangkaian Jakarta Bandung hanya panoramik seperti itu. Untuk yang Jakarta ke destinasi lainnya itu ada lagi. Namun untuk kereta wisata lainnya yang memang temanya tematik itu memang sifatnya charter rombongan, jalan sendiri ataupun rangkaian itu memang masih menyesuaikan request para
penumpang itu sendiri seperti Oke. itu. Jadi sebetulnya kenapa alasannya panoramik itu merupakan satu kereta atau rangkaian yang dapat dukungan besar pemerintah ya? Dukungan pemerintah, betul, itu dukungan pemerintahnya sih sebenarnya ini adalah dukungan dari KAI sendiri ya. Oh, oke, Betul. oke. Kalau yang dimaksud dukungan pemerintah ini sudah lain hal nih, Mas Daryl. KAI Wisata tidak termasuk seperti itu. Oke. Iya, jadi KAI Wisata ini memang disupport langsung KAI Group, khususnya KAI induknya itu dipercayakan untuk mengelola kereta api, tapi sifatnya adalah keretanya wisata seperti itu. Yes. Dengan ditugaskan KAI Wisata untuk menyajikan kereta-kereta wisata yang berbeda dari kereta eksekutif reguler yang telah disediakan KAI seperti itu. Oke, baik. Ini kita ngobrol nggak kerasa udah tinggal 9 menit terakhir Iya, lagi nih Mbak Risa. betul. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke konklusi nanti Iya. kita akan coba minta Mbak Risa untuk review. Iya. Tapi begini, secara individu kalau ada seperti yang ingin menikmati fasilitas, kemudahan, kemewahan dan juga kenyamanan itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau secara rombongan itu term and conditionnya bagaimana? Nah, silakan secara spesifik perlu disampaikan. Ya, jadi kalau untuk smart listener yang mau menggunakan fasilitas kereta wisata dimulai dari kereta, shower and locker, luxury lounge, hotel Oke. transit seperti itu, e-porter itu bisa langsung saja. Kalau untuk pemesanan kereta wisatanya sendiri itu untuk individu perorangan traveler itu bisa pesan melalui akses by KAI aplikasi. Kalau untuk rombongan harus pemesanan melalui marketing KAI Wisata. Oke. Jadi kalau untuk penumpang kereta wisata itu sudah pasti free menikmati luxury lounge yang ada di 8 stasiun besar. Seperti itu. Salah satunya itu ada di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya Gubeng, Surabaya Turi, seperti itu. Lalu kalau untuk menikmati shower dan locker itu bisa langsung saja datang di stasiun Gambir, stasiun Senen, Selasar Malioboro, dan stasiun Surabaya Gubeng. Oke. Ya, untuk menikmati lagi hotel transit itu bisa langsung aja datang stasiun Gambir. Jadi di hotel transit itu tersedia waktu dimulai dari 1, 2 sampai 24 jam untuk menginap. Ya, seperti itu. Lalu untuk aplikasi e-porter bisa langsung saja download aplikasi e-porter. Untuk pemesanan porter di saat datang di stasiun untuk membawakan barangnya menuju kereta ataupun sebaliknya itu bisa langsung saja menggunakan seperti itu. Ini berlaku untuk individu dan juga rombongan. Iya, betul. Oke. Sorry, untuk individu saja kalau aplikasi e-portal. Kalau rombongan ini kan sudah fasilitas ya, service sampai di atas Include ya kereta. berarti ya? Betul. Seperti itu sih Mas Daryl. Itu sama nggak dengan term and condition ketika kita rombongan? Kalau untuk term and condition rombongan sudah pasti berbeda ya. Jadi kalau untuk rombongan jangan khawatir, si pelanggan ini akan bisa dengan tenang dan nyaman sampai kursi keretanya. Ya, jadi tidak pusing memikirkan bawa barang segala macam atau nunggu di mana, itu jangan pusing karena memang sudah disediakan fasilitas menunggu yang nyaman. Oke. Lalu dibawakan barangnya sampai di atas kereta. Namun kalau untuk yang personal, individu ya ataupun para traveler yang memang biasa menggunakan jasa transportasi kereta itu seperti biasa harus sendiri ini Mas Daryl gitu. Jadi tidak ada fasilitas tambahan seperti itu. Hanya Oke. free bisa menikmati luxury lounge. Oh, Iya. luxury lounge sebagai sebuah fasilitas ya. Yes, betul. Oke, baik. Mbak Risa, kita tinggal 5 menit terakhir. Ya. Boleh nggak kita review dari apa yang disampaikan Mbak Risa tadi, dari mulai pertama kali kita ketemu ngomongin masalah perjalanan singkat KAI Wisata Ya. sampai dengan perjalanan spesial istimewanya. Silakan Mbak Risa. Ya, jadi smart listener jangan pernah bosan ya naik kereta api karena sekarang ini kita harus menciptakan wisata yang berkelanjutan nih, harus mendukung wisata berkelanjutan, yaitu berjalan-jalan menggunakan moda transportasi salah satunya kereta api. Oke. Dan mau lebih nyaman lagi udah pasti naik kereta api wisata gitu ya. Jadi dengan keretanya memang yang jauh lebih nyaman dari kereta reguler pada umumnya, dan dengan service excellence-nya yang disajikan, dihadirkan untuk smart listener nih nanti kalau mau coba kereta wisata seperti itu pokoknya harus coba dan harus datang ke tempat wisata heritage juga nih. Ya. Zaman now ini harus tetap melestarikan budaya-budaya khususnya sejarah ya, apalagi yang belum tahu sejarah perkeretaapian seperti apa, itu bisa langsung ke Museum Ambarawa dan Lawang Sewu Semarang. Oke. Itu wajib banget. Terus cobain fasilitas di stasiun yang sekarang udah makin canggih. Itu ada shower and locker, bisa titip barang, bisa mandi di situ. Jadi nggak cuma luar negeri aja nih yang punya, sekarang Indonesia juga punya.
Shower and locker ini akan berkembang di seluruh stasiun besar seperti itu. Lalu jangan khawatir sampai stasiun Gambir bingung mau check-in hotel belum waktunya, bisa transit dulu di Hotel Transit Gambir. Seperti itu. Terus aplikasi e-porter juga mendukung semua smart listener kalau mau bawa barang bingung bawa ke atas kereta ataupun sebaliknya, mau ngasih porter langsung bingung harga berapa, better langsung pakai aplikasi, jelas harganya sudah ada di aplikasi seperti itu. Oke, udah lengkap banget. Sudah ya. lengkap banget semuanya, Mas Daryl. Jadi tidak ada lagi yang perlu diragukan untuk bisa menikmati esensi nikmatnya berwisata di Indonesia menggunakan kereta api wisata. Oke, baik. Terakhir Mbak, boleh disampaikan mungkin ada yang terlewat dari Smart Listeners yang mendengarkan pagi hari ini, caranya untuk individu seperti apa? Haruskah mendownload aplikasi Akses KAI atau tidak, atau bisa datang langsung, bagaimana? Ya, jadi Smart Listener jangan lupa yang suka traveling sendirian, jangan khawatir bisa naik kereta wisata jenis panoramik ataupun priority melalui Akses by KAI aplikasi, bisa langsung aja cari di situ ya kereta-keretanya. Tapi kalau Smart Listener yang mau rombongan charter kereta wisata itu wajib melalui marketing KAI Wisata yang sudah ada di Instagram KAI Wisata. Jangan lupa follow @kawisata. Seperti itu, Mas Daryl. Oke, baik. Jadi sebelum kita closing untuk kesempatan perbincangan hari ini, mungkin perlu saya repeat kembali bahwa PT Kereta Api Wisata Indonesia atau KAI Wisata ini merupakan sebuah perusahaan PT Kereta Api Indonesia yang diakui sebagai salah satu pelopor pariwisata berbasis kereta api di Indonesia dan merupakan organisasi yang mapan dalam industri pariwisata Indonesia. Ada 11 ini bisnis tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rista Junianti, tetapi kemudahan-kemudahan yang bisa didapatkan itu tidak hanya kemudahan yang biasa, dari mulai perjalanan secara individu, kalau Anda ingin mengajak atau tim dan rombongan itu juga bisa langsung untuk menikmati banyak sekali keseruan, bahkan inovasi terbaru yang dihadirkan oleh KAI Wisata. Sama-sama kita doakan agar ini menjadi sebuah role model tersendiri ya. Iya. Dan bisa go global pastinya. Amin. Karena PR juga pasti banyak ya Mbak Rista ya. Banyak sekali. Dan kendala juga pasti banyak ya, namanya juga usaha, pasti ada aja penghalangnya. Semoga ini menjadi sebuah awal untuk sukses kereta api di Indonesia agar tidak hanya identik dengan perjalanan yang menjemukan tapi mampu menikmatinya. Selamat untuk pemenang terpilih yang sudah kami siapkan. Ini saya coba umumkan dulu. Yang berhak untuk mendapatkan masing-masing voucher shower and locker ya, Mbak Rista ya. Betul. Kami berikan kepada Anda yang sudah berinteraksi di kanal YouTube untuk akun New Visual. Selamat untuk Anda, Setia Musik, Faisal Dani, kemudian Elizabeth Susi, dan Teresia Desi. Nanti silakan untuk nama-nama yang saya sebutkan atau akunnya bisa langsung konfirmasi data diri Anda ke WhatsApp kami. 0812 11 12 959 untuk pengambilan hadiahnya voucher locker shower and locker. Mbak Rista, thank you. Ya, terima kasih juga Mas Daryl. Entah kapan kita ketemu lagi, tapi mudah-mudahan masih ada hal yang menarik untuk kita bahas. Amin. Tentang KAI Wisata. Ya, thank you. Saya Daryl Adam, pamit undur diri. Terima kasih atas waktu dan kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Anda baru saja menyimak Smart Radio Talk, perjalanan momen istimewa KAI Wisata. Semoga perbincangan ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.